Itu memang rano mentoke tak gitu. Rano mentok. Mungkin sepakat nih. Mungkin sama dengan kutub ya. Yeah. Kutub itu ya rano mentoke. Iya, terus tangguh segalo. Itu garapnya mesti seperti itu. Keindahan segalo itu tetap sebenarnya tidak seperti keindahan pada masa habis tujuan gitu. Nanti kelihatan nek pamor sing bener-bener luluh tandes. Iya, pamor sing luluh sing bener nyatu besi. Karo pamor sing disalahke cewek-cewek itu kelihatan. Nah, ini masuk dalam dapur tilam teh. Tanu pajang ya sih Mas. Gonjo Wulung pada masa Pajang itu sudah banyak dibuat, tidak hanya di masa Mataram Sultan Agung. Orang yang iso baca pusaka sing rupiandel itu apa? Itu artinya pepes. Ya seperti pusakamu iki berarti kesenanganmu ngene iki kowe main ning iki kowe. Nek seneng keris, golek spesies sinau. Nah, engko ke bakal nemu keris sesuai dengan kemampuanmu. Artinya nek kemampuanmu sebatas kuwi ya kowe nemune keris mung sak ngono-ngono kuwi terus. Nek kemampuanmu kuwi saka kuwi ya kowe bakal nemu keris. Karena apa? Setelah saya pahami tak rasa-rasake artinya aku ki iso menilai keris iki apik apa kurang apik ki dari pemahaman yang saya miliki. Artinya iki keris sing salame tak goleki ngono. Iki jero-jero ngono iki. Begitu kita memahami keris kuwi ketika kita ketemu dengan orang yang ahli lagi begitu omong-omongan kok isih kurang ya, ternyata sing apik ngene iki ya. Artinya orang ini lebih paham tentang keris lagi. Kita banyak belajar, akhirnya kita pun nanti akan melepas keris ini juga. Kita akan menemukan yang lebih keren seperti itu. Keris itu memang rano mentoke tak gitu. Rano mentoke. Mungkin sepakat nih. Mungkin sama dengan kutub ya. Kutub itu ya rano mentoke. Terus rano mentoke. Karena iki apik, tapi begitu kita nemu apik paham dadi sing iki begitu ilmu kutut kita lebih paham lagi akan menemukan kutut yang sama dengan semakin istilahnya. Tapi bukan berarti kadang yang pernah tak alami kenyataannya saya juga pernah mendapatkan keris yang menurut saya itu mapan. Itu ya tidak terlalu mahal ya pernah. Karena ya itulah tadi mungkin itu yang dimaksud oleh beliau almarhum mungkin seperti itu. Ya, itu sih. Tapi nek masalah pakai emas apa enggak itu ya tentang pemahaman orang diri sendiri. Itu memang saya orang ya mungkin orang dulu juga ya. Ya jenengan yang kadang. Tapi saya lebih suka saknya mungkin ya. Saya lebih banyak dengan besi ya lah. Tentang besi, tentang benar. Nah, ini kita berkesempatan untuk melihat-lihat pusaka dari beliau. Ya. Kita tunggu seperti apa yang beliau tunjukkan kepada kita. Nah, ini nek saya itu keris itu lebih senang dengan tentang tempa besi. Tempa besi ya. Garap. Tempa besi. Ya. Nek garap itu gini. Garap itu tergantung dari zaman. Tangguh misalnya. Nek tangguh segalo. Itu garapnya mesti seperti itu. Keindahan segalo itu tetap sebenarnya tidak seperti keindahan pada masa habis tujuan gitu. Nah, misalnya tangguh segalo. Aku garapnya kalah apik karo HB7. Ya memang iya. Karena HB7 itu adalah teknologinya sudah semakin maju, semakin sedangkan segalo itu ya masih istilahnya masih sederhana, masih klasik, masih primitif kan seperti itu. Tapi deloke harusnya membandingke
sama-sama segalo dengan segalo. Ya perbandingan. Perbandingan. Tapi untuk besi, nah kenapa saya lebih senang besi? Karena besi dari zaman ke zaman itu nek sing bener-bener besi mateng ya ngono kuwi gitu loh. Misalnya zaman segalo besi mateng ya ngene iki. Nah, ketika zaman nom-noman besi matengnya ya tetep ngene iki gitu loh. Artinya kan artinya nek saya tak utamakan di besinya dulu itu ya seperti itu. Besi matengnya segalo karo zaman nom-noman itu ya mesti padha ngono kuwi, karena si empu itu juga akan punya standar sing diwosi sing bener-bener kudu mateng, kudu ngene iki sing bener-bener wis tapis gebakane ya kudu ngene iki wis ana standare, mereka empu standare. Kan seperti itulah kan saya utama dengan besi dulu. Nah, nanti dengan garap tinggal mikir kangge kan seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, saya lebih suka besi itu seperti ini. Jadi pamor juga. Ini pamor ini bukan berarti pamor yang sidik. Iya. Pamor ini sebenarnya juga full penuh. Tapi karena tempaannya itu benar-benar sampai tapis, sampai mateng, misalnya ngalih dosai gebak tapis itu. Tapis. Nah, itu akhirnya pamor itu luluh. Luluh menyatu dengan besi. Nah, sehingga besinya akan menimbulkan seperti ini berserat. Pamornya seperti ngintip, ini kan sering ngintip seperti ini. Nah, ini yang disebut sing tak senengi wesi-wesi itu seperti kayak nyepret ya. Nah, nyepret zaman saiki. Bahasane. Nah, kadang empu itu juga pinter. Karena dulu itu wong sing wis ngerti keris itu sudah digoleki adalah pamor sing luluh-luluh nyepet itu. Empu pinter. Ning gawe pamor ning didelehke cetek. Ya. Jadi model apa ya istilahnya akal-akalan. Ya, hapus aja. Tapi ya mengelabui. Bukan apa-apa sih. Akal-akalan itu dari zaman dulu sama dengan keris kuwi. Kayak mirip mafia. Mafia. Itu dari zaman dulu wis ono. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada, non saya bahasanya bukan saya kudu hapus, tapi saya apa ya? Akal-akalan ya. Akal-akalan. Itu pamor itu kan kita nyepet memang sengaja dicari cepat. Cuma ditaruh terus yang kemudian di tempat jeblek. Yang ini memang benar-benar penempaan yang matang dan itu tinggal saya inti-intinya ya. Inti-intinya ya. Nah, nanti kelihatan nek pamor sing bener-bener luluh tandes. Iya, pamor sing luluh sing bener menyatu dengan besi. Karo pamor sing disalah kecil-kecil itu kelihatan. Besinya itu juga tidak akan bisa tidak akan bisa hitam. Rada klau piye karena di dalamnya ada nikel yang nyampur di situ, ada titanium yang nyampur di situ gitu loh. Jadi nek ngrung ya nggak bisa. Seperti ini. Nah, kesempatan nanti ini non sewu tanggung mana ya? Ini estimasi beberapa sing tahu tentang tangguh itu tangguh pajang. Jadi ini tangguh pajang, dapurnya tilam upih ya? Tilam upih. Kalau istilah sekarang ini masuk dalam kriteria pamor nyeprit. Tapi ya itu istilah dalam artian nyeprit sekarang. Untuk aslinya seperti apa namanya pamornya? Biasanya pamor nyeprit itu mesti pamor rumah, bisa beras utah, bisa daringan kebak. Cuman karena diluluhke saking matangnya pandes mlebu. Kalau pamor miring itu jarang yang digawe nyeprit, rugi nuntune artinya. Memang yang motor keris kok disebutke gitu. Mereka juga mempunyai istilahnya iki kudu tak tokke, dia juga mempunyai istimewa pengetahuan juga. Jadi dari dapur tilam upih cuman memiliki ciri khas dari tikalalis, gandiknya lugas, polos, bumbangan, tanpa tingil ya. Pakai tingil itu tilam sari ya? Tilam sari ya. Jadi masuk dalam keris-keris sederhana tanpa banyak ricikan. Kalau mungkin yang lebih sederhana lagi ada brojol ya. Brojol itu cuman nggak pakai tikalalis dan lain-lain. Nah, ini masuk dalam dapur tilam upih tangguh pajang estimasi ya. Iya. Tilam itu yang indah ternyata. Tilam upih itu filosofinya bagus, Bu.
Ya, makanya kalau dulu Kanjeng Sunan Kalijaga itu ngendika awal kowe nyekel keris kuwi nyekel keris ki lampe sebagai dasar. Ya, ada lagi yang memberikan apa itu awal kamu berumah tangga itu nyekel keris tilang upe karena tilang upe itu adalah kan tikar kan, tikar yang terbuat dari daun upe atau bisa dari daun pandan. Itu kan ketika hawanya panas dia akan terasa dingin. Ketika hawanya dingin menghangatkan. Makanya apa namanya dari filosofi itu artinya orang yang memegang pusaka tilang upe itu biar diberikan ketentraman. Makanya doa si empu untuk membabar pusaka tilang upe itu adalah doa untuk ketentraman. Makanya kenapa biar di ono dapur. Sebenarnya dapur itu adalah filosofi atau perwujudan dari doa si empu. Lebih banyak yang perwujudan dari doa si empu. Makanya dipakemke. Dan ketika empu itu meninggal, kui orang-orang berikutnya itu ngerti tujuannya si empu gawe keris ki apa to kan gitu loh. Makanya dipakemke wong biyen iki pinter. Iki nek aku isih urip, aku iso nyeritani keris iki ben tak gawe apa to tujuane. Ning kok nek aku wis mati. Nek ora ana sing cerita-cerita di besok di akhir ending-endingnya itu wong ora ngerti iki ben keris iki tak gawe apa tujuane. Itu lagi putus ceritane. Ceritane putus. Jadi apa jenenge manfaat si keris itu tadi hilang, makanya terus digawe dapur. Pentingnya menamakan pentingnya memberi nama sebuah dapur itu mengidentifikasi paling mudah seperti itu. Tapi ya itu hanya untuk keris-keris yang istilahnya keris-keris yang memang diciptakan dengan doa. Jadi dapur tilang upe tanggung estimasi Pajang ini kebetulan memakai apa ya teter Solo ya ya dengan indah. Jadi kalau kita melihat pusaka, kalau pripun ya istilahnya wangel misalnya cerita ini karena kita mencari keris-keris yang seperti itu sudah semakin sulit, bahkan apa ya hampir jarang kita menemukannya lagi untuk di situasi sekarang, kecuali wong kilaf tenan ya kecuali wong kilaf tenan baru jual gitu tenan. Itu pun nek istilahnya nek bahasane ngene ya nek kewahyan, nek kanggonan. Nek ra kewahyan mbok arep duwite sak tumpuk tekruk ya dilalah untuk dituku. Dilalah oleh dituku dan lain-lain. Nah itu. Wah, istimewa. Ini dulu saya dapat ini itu ana pembandingnya aja nih. Antara iki karo satu dan lainnya ya. Yang satunya itu mutaran apik garapionan. 13 ya lali ya. 13. Kalau nggak salah dapure kolowelan. Kolowelan. Bukan korowelan. Tapi kolowelan. Jadi sekar kacangnya pogok. Pogok. Oh ya. Kayak sekar kacangin apa? Apa Megantoro itu ya. Bugut. Ya bukan bugut. Yang bugut kan bugol ya. Pogok. Itu pogok itu kayak apa ya? Pogok itu kayak irung buto. Irung buto. Irung buto. Nah, itu antara itu sama ini. Wah, saya sempat dia ini ya neng hati ini nanti sereki. Hanya seperti itu. Pajang itu banyak sih menggunakan. Saya pernah tanya, nek Pajang kok gonjone gonjo wulung ya gitu. Tapi ada beberapa versi. Ya nek kudune Pajangnya ora gonjo wulung, tapi nek anti gonjo wulung ini artinya iki keris mapan. Kesembunyikan. Nah, bukan disembunyikan, artinya keris iki keris mapan. Kenapa kok dipastikan keris mapan? Gonjone dijukung ngutrani yang seperti itu. Kemudian diganti gonjo yang baru. Ada seperti itu, tapi ada juga sing ngendika regenerasi ya. Tapi ada juga sing ngendika gonjo wulung pada masa Pajang itu sudah banyak dibuat, tidak hanya di masa Mataram Sultan Agung. Nek Mataram Senopati kan sekar ya. Mataram Sultan Agung. Kenapa? Karena pada masa kerajaan Pajang itu banyak terjadi
pertempuran sehingga banyak yang menyembunyikan identitas pusaka. Karena pada masa itu jadi orang yang iso dibaca pusaka sing piandel itu apa? Yes, itu artinya wis pepes. Artinya seperti pusakamu iki berarti kesenanganmu ngene iki, kowe lemahe ning iki kowe. Makanya disembunyikan identitas pusaka iki pamore apa seperti itu sajane seperti itu. Saya punya memangnya pecinta Pajang. Saya seneng tapi beberapa sesepuh keris itu kurang begitu suka tentang Pajang. Saya pernah tanya kenapa kok nggak jarah ya kok masa lalu tidak begitu suka Pajang. Pertama, masa-masa kerajaan Pajang itu masa pergulakan terus. Selama berdirinya kerajaan Pajang itu kan kisruh terus. Sehingga terus yang dibuat pun biasanya mempunyai energi yang wong Jawa ngarani hawane panas. Nah, seperti itu. Kurang lebih situasinya hampir tidak seperti tidak dikhawatirkan seperti itu. Yang dikhawatirkan ini wongnya jadi berangasan seperti itu. Terus yang kedua umur Pajang itu pendek, gitu. Tidak seperti Tuban yang sampai masa sampai sekarang. Nah, tapi saya melihatnya Pajang itu sebuah pusaka yang mempunyai karakter yang kuat. Ada ciri khas yang kuat dengan Pajang itu. Saya senang di situ itu. Apa ya? Jadi bener-bener iki lho aku. Kesane ngono lho. Aku lagi seneng ngono lho iki lho aku. Karakternya gitu kuat. Tapi nek pusaka-pusaka Karejegan itu memang sing bagus. Itu daerah untuk Tangguh Tuban sama Pejajaran. Nek Tuban itu aku tahu ngerti Tuban itu istilah diperangi negara liya, kerajaan liya itu. Makanya Tuban dari zaman dulu sampai sekarang kan eksis. Dan lagi dari Tuban juga muncul seorang yang benar-benar istilahnya pilihan kan, bersih, Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Itu kan orang-orang pilihan seperti itu. Nah, mungkin juga syafaat dari itu juga ya beliau itu ya mungkin berarti Tuban ini tentang panjang sekarang. Mungkin ya. Gitu. Tapi ya bisa bisa di logika bisa seperti itu juga, masuk akal lah ini. Karena syafaat beliau. Terus Pajajaran itu juga bagus. Perdagangannya juga tidak kalah dengan Tuban. Itu juga namanya sisiran ya. Yang ke sisiran itu ya katanya. Dan terus Pajajaran itu nek sing apik ya sama. Pamore cepet-cepet nyerat putih, tertipis lah lidah disenengi. Itu nek Pajajaran iki piye gawe keris kok iso kaya silet. Kok ora putus. Padahal di tempat seperti itu nek besi iso putus itu saking pintere si empu juga. Itu suatu keahlian tersendiri. Nempa keris nganggo baja besi pamor ning kandeling sak silet. Itu biasa juga. Istimewa ya, dapur Telang Mupeh tadi. Tadi kan keris yang kita lihat Telang Mupeh dari Tangguh Estimasi Pajang. Ini juga Pajang lagi. Pajang lagi, siap. Kesempatan melihat keris-keris yang bagus yang ini Pajang lagi. Tapi ya seperti ini kerisku ya memang istilahnya pamornya ya memang sidik-sidik tanpa kuning-kuning. Nah ini sih disebut dapur Carang Soko. Elok 9 ya. Elok 9 pakai dikelalis, lambe gajah 1 pakai greneng. Nek kidang nek carane garap piye Nah, itu kan gonjolnya juga ulung lagi tuh itu. Ya, tadi kan ulung juga ya. Ulung. Telang Mupeh tadi kan ulung, ini kebetulan juga ulung lagi. Jadi jadi saya paling tidak saya bisa mengambil kesimpulan minimal itu kok
nek kuwi dijukuk terus engko diputrani ya ana benere ning ya nek saya lebih condong memang keris itu disembunyikan seperti ngendikane jenengan sing awal tadi menyembunyikan identitas. Aku lebih condong ke situ. Ya, tapi itu juga ada kemungkinan memang diputrani, cuman kan warna besinya beda. Nah ini kan sebenarnya warna besinya sama. Apa kok rada klawu sing kuwi semu ireng-ireng karena sing atas itu sudah ditambahi pamor, sing bawah ketika belum dikasih pamor. Jadi ketika isi bentuk kodokan gini diketok, tek wis iki disingkirke nggawe gonjo. Nah, ini mulai ditempa lagi, sisipi pamor, tempa lagi. Ya, ada tambahan. Sebelum ada tambahan pamor. 9 carang soko. Carang soko sama aja ya bahasanya saya. Pamornya juga kurang lebih ada kemiripan dari yang tadi. Ya. Karakternya ada kemiripan. Ngintip istilah pamor ngintip. Di jenisnya seperti ini. Dan mesinnya mateng, padat ya, nyerat, dan keluar seratnya. Sekarang kalau kita nyari-nyari yang seperti ini sangat kesulitan ya, itu angel ini. Carang soka. Tangguh estimasi pajang, yaitu neta. Bandingkan dengan tadi ya ada kemiripannya. Ya, besinya, serat-serat besinya, karakternya sama bersama. Tapi memang seperti itu atau apa bisa ini dianggap mungkin ya itu ciri khas satu empu yang sama atau enggak juga? Enggak juga ya? Enggak juga. Cuman pada masa itu trennya mungkin ya. Trennya besi seperti itu. Mereka memang nek empu-empu apa ya? Empu-empu sing pinilih atau mumpuni memang mesti pada masa itu ngoyak terus mesinnya harus seperti ini. Tapi sebenarnya ini dengan yang tadi itu juga ada perbedaannya. Besinya lebih ini daripada yang tadi. Tempatnya lebih matang, lebih padat ini lebih. Yang tadi itu nyerat cuman belum sampai seperti ini. Ini kan bener-bener nyerat. Kemudian bakan besinya lebih tapis ini. Ya, terus kemudian kalau dilihat volume besinya itu lebih banyak ini daripada yang tadi. Gitu lah. Jadi yang bisa diistilahkan ini grade-nya lebih tinggi daripada yang tadi. Gitu. Tingkatannya lebih tinggi. Gitu. Volume pamornya banyak ini. Volume besinya juga banyak ini. Ini kan benar-benar besi seratnya kuat. Tapi yang tadi itu ya wis ngelan golek. Kapan lagi bisa menemui keris-keris yang seperti ini? Kalau melihat aja sudah senang, apalagi memiliki ya. Teman ini udah banyak dikasih tahu, masih banyak lagi sebenarnya. Ini pajang lagi ya, tadi udah keluar 2 pajang, ini yang ini 9, yang tadi lulus tilam upeh. Nah terus tapi kalau ada juga orang berpendapat wesi pamor luluh atau wesi mateng. Ada pendapat gini, wesi nek ning gebrek nganti pandes nganti kenceng kuwi pamore luluh. Ada pendapat seperti itu. Artinya pamore seperti tadi jepret ada pendapat seperti itu. Tapi pada kenyataannya empu itu juga orang yang pandai.
orang yang mempunyai Ya, carane, jenisan juga. Iya. Kenyataannya ada besi yang wades, yang bener-bener halus sini. Iya. Ning pamor miringi metu. Iya. Mesin ini ya, makanya saya dulu pernah awalnya dengan beliau almarhum Pak Imam itu, dia nek keris sing pamor miring, itu rata-rata pamore mesinnya lah iso. Keris keleng dengan pengawak wajah itu beda. Pada zaman Panembahan Senopati, Iya. itu pernah ngendika, pokoknya sak turun-turunku ojo nganti nganggo pusaka piagel kuwi keris pengawak wajah. Itu ana ceritanya. Buksinya tempa sampai bener-bener mateng dulu, bukan dulu ya. Tempa baru bener mateng, kok nek usine mateng baru dimasuki pamor. Sini iso mateng, ning pamorku ora luluh. Ya, 12 tahun tanpa warangan. Lho 9 ya nih. Untuk 9 Sempono Pelintang. Sempurna Pelintang. Saya pertama kali seneng keris itu gara-gara wayang. Wayang. Kenapa kok wayang? Saya hobi wayang. Hmm. Keris ini saya duwe SMP kelas 2. Sampai sekarang masih ada. Nah, tak simpen. Ini luar biasa. Keris sejarah. Nah, Oke. keris black. Iya. Nah, ini saya tadi keris black kalau ini dari dulu squad dream itu dari saya kecil. Iya. Nah, ini tak simpen. Wah, tak tutup. Sejarah ini. Tak tutupi, tak menyanyi, tak simpen. Wah, tak kepungin. Sampai segitunya ya. Nah, nama keris itu sebenarnya wajar. Merasa itu semakin ngaruh ya. Apa ya? Tambah pintar gitu ya. Iya, jadi rasa bingung aku keblontok ke tapi kan ya, memang belajar itu seperti itu ya, memang liku-liku keris seperti itu. Jadi saya pesan moralnya adalah jangan merasa kapusan karena keblondok. Gitu ya. Awal kita belajar itu yang menunggu ya, awal belajar pokoknya ya mesti